Halo Sobat Messi, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, seperti biasa Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film yang menceritakan seorang gadis yang dipaksa bekerja dengan seorang rentenir untuk melunasi hutang keluarganya. Dan bagaimana nasib dari gadis ini? Kita langsung aja ke alur ceritanya. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Terkadang dalam hidup kita memang tidak seberuntung itu. Ada beberapa orang di luar sana yang harus mati-matian mencari uang dan sebagiannya dengan mudah mendapatkannya. Dan di sisi lain mereka juga harus meminjam uang. Dan tidak kalanya mereka harus meminjam kepada rentenir. Itu pula yang terjadi dengan pria ini yang harus terpaksa membawa gadis dan anak satu-satunya untuk digadaikan kepada salah satu rentenir di kampung itu. Gadis ini bernama Selina. Di sini Selina dan ayahnya sedang menuju rumah Tiago, salah satu orang kaya di kampungnya. Dengan terpaksa ayahnya harus memperkerjakan putrinya sendiri dan diberikan kepada Tiago karena dia tidak mampu lagi untuk membayar hutang yang bunganya sudah semakin tidak masuk akal. Seperti pinjol yang hutang 1 juta, entah kenapa kok bisa jadi 10 juta. Kemudian di sini Tiago bersemu dengan Selina untuk pertama kalinya. Selina ialah gadis yang sangat cantik, gadis muda yang menawarkan banyak keinginan dan juga kesenangan. Tapi sayangnya, di sini Selina hanya menangis. Seakan-akan dia tidak rela bila harus bekerja kepada Mr. Tiago ini. Tapi apa mau dikata, ayahnya begitu keras dan hutang yang melilit keluarganya sudah cukup mengganggu dan tidak ada pilihan lain selain bekerja kepada Mr. Tiago. Hindi na dapat umaasa. Ilang baitang sa pagpapalaga natin. Setelah itu, ayahnya hanya bisa menatap dengan rasa penyesalan. Tapi dia tidak punya pilihan lain selain mempekerjakan Selina kepada Mr. Tiago. Hutangnya sudah semakin menggunung dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan tatapan penuh penyesalan dan juga kasihan bagaimana dia membesarkan Selina, ayahnya pergi meninggalkan rumah Tiago dan meninggalkan anaknya di tempat itu. Di malam harinya seperti biasa, ayah dari Selina minum-minum sebentar di salah satu warung di desa itu. Di sini dia mulai bercerita mengenai hutang yang dia alami. Tapi salah satu wanita di tempat itu mengatakan kalau kau merupakan pria yang sangat bodoh, yang rela memperkerjakan anakmu sendiri hanya untuk melunasi hutang. Tapi di sini dia membantah kalau dia memang sudah tidak memiliki pilihan lain. Apa yang bisa dilakukan oleh pria tua seperti dirinya? Ditambah lagi, hari ini adalah zaman perang dan semua orang akan mengalami kemiskinan yang sama, seperti terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Tapi wanita ini masih tidak bisa menerima. Di sisi lain, Selina sedang bersama Mr. Tiago. Di sini Selina hanya menangis dan meratapi kehidupannya yang begitu pedih dan juga sakit. Tapi dia tidak bisa melawan, apalagi berontak. Di sini dia hanya bersama Mr. Tiago, orang yang paling berbahaya, tapi di sisi lain juga bisa melindunginya. Akhirnya di malam ini untuk pertama kalinya, Selina melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan dengan orang yang benar-benar dia cintai. Di malam itu, Selina hanya bisa menangis dan kemudian dia berlari pergi dari tempat itu seakan-akan dia sudah ketakutan. Tanpa dia sadari, ternyata di bawah ada anak angkat dari Mr. Tiago, seorang pria buta bernama Domeng. Di sini Mr. Tiago terbangun dan kemudian memanggil Domeng untuk membawakan sebotol susu ke hadapannya. Setelah sampai, dia memberikan susu itu. Di sini Mr. Tiago berkata kepada Domeng, apakah dia berlari dengan sangat cepat? Domeng menjawab kalau dia berlari dengan sangat cepat. Kemudian Mr. Tiago berkata, menurutmu apa yang akan terjadi? Di sini Domeng dengan sangat yakin mengatakan kalau dari pengalamannya yang sebelum-sebelumnya, gadis itu akan kembali lagi. Begitu pula dengan Mr. Tiago yang memperkirakan itu akan terjadi. Jadi dia santai dan kembali tidur. Di sisi lain, Selina yang terus berlari sampai di rumah orang tuanya. Di sini dia membangunkan ayahnya untuk meminta perlindungan. Dia bersujud agar bisa kembali tinggal di tempat ini. Tapi sayangnya ayahnya malah mengusirnya.
Karena dia tahu bila dia menerima Selina, maka hutangnya harus dibayar. Dengan terpaksa dia mengusir Selina pergi dari gubuknya. Selina hanya terdiam dan dia mulai berjalan tanpa tahu arah. Dan akhirnya seperti kata Domeng, Selina pun kembali ke rumah Tiago. Di sini Domeng hanya menunggu di depan rumah dan Selina bertanya, "Apakah kau menungguku?" Kemudian Selina bertanya, "Apakah kau diadopsi oleh Mr. Tiago? Dan bagaimana kau bisa berakhir di tempat ini?" Domeng hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun. Setelah itu Selina pergi masuk ke dalam rumah dan kemudian dia menggelar sebuah tikar dan tertidur di lantai. Mr. Tiago yang mengetahui itu hanya pura-pura tidur, sedangkan Selina merenungi nasibnya. Di keesokan paginya keadaan mulai membaik. Selina mulai masak di tempat itu. Tapi kemudian tiba-tiba Mr. Tiago mulai memukuli Domeng yang telah melakukan sebuah kesalahan dengan membiarkan kandang ayam yang terbuka. Dia di sini sangat marah karena ayam-ayamnya telah dimakan oleh tikus. Domeng hanya bisa meminta maaf. Pria ini tidak bisa melawan dari setiap pukulan dari Mr. Tiago. Selina yang mendengarkan itu mulai mengamati Mr. Tiago yang begitu kejam. Betapa keji dan menjijikkannya pria ini. Yang dia lakukan hanyalah bersenang-senang dengan apa yang dia yakini. Setelah itu mereka pun kembali makan. Di sini Domeng yang babak belur tidak diberikan makan, sedangkan Selina mulai menata beberapa makanan di atas meja. Kemudian entah apa yang dipikirkan oleh Mr. Tiago, dia meminta Selina untuk mendekat dan dilakukan sesuatu. Tapi kemudian di sini Selina mulai menyiapkan semangkok piring dan beberapa lauk untuk diberikan kepada Domeng. Awalnya Mr. Tiago tidak mengizinkannya, tapi Selina di sini tampak kasihan dengan pria ini, pria yang tidak berdaya, pria lemah yang bahkan tidak bisa melawan. Kemudian dia memberikan makanan itu yang membuat Domeng sedikit terdiam. Dia merasakan kebaikan dari Selina. Begitu pula dengan Mr. Tiago yang melihat betapa baiknya gadis ini. Setelah itu Mr. Tiago mulai melebur emas-emas miliknya yang dijadikan batangan-batangan lain. Sedangkan Domeng dan Selina masih bekerja di bawah. Inam talaga ang gata sa umaga. Disinilah Domeng mulai bercerita kepada Selina kalau dia juga digunakan oleh orang tuanya sebagai alat pembayaran hutang. Dia bernasib sama dengan Selina. Tak selang lama datang seorang wanita tua yang ingin menemui Mr. Tiago untuk menjual perhiasan miliknya. Tapi sayangnya di sini Mr. Tiago dengan kelicikannya membayar sedikit untuk harga sebuah perhiasan yang terlihat cukup mahal. Dia berkata kalau kualitasnya buruk dan dia tidak bisa menghargainya mahal. Tapi di sini wanita tua ini meminta Mr. Tiago untuk memberikan uang lebih untuk perhiasan itu. Tapi kemudian Mr. Tiago mulai menggunakan trik liciknya dengan cara untuk memaksa wanita tua ini meminjam uang lagi agar putrinya bisa bekerja untuk dirinya. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi dengan keluarga itu. Yang dia pedulikan hanyalah sebuah keuntungan dan kepuasan dirinya sendiri. Setelah wanita tua itu pergi, Mr. Tiago menemui Selina yang sedang memetik beberapa sayuran. Di sini Mr. Tiago berkata kalau hubungan pertemanan, keluarga, atau bahkan saudara itu sebenarnya tidak bisa diukur. Namun, hubungan selalu memiliki sebuah harga yang harus bisa dibayarkan. Karena dia menganggap kekuatan tidak datang dari otot atau otak atau bahkan kebebasan soal berbicara, tapi semuanya diraih hanya dengan satu kata, yaitu uang. Kemudian di sini Selina mulai berkata kepada Mr. Tiago kalau dia setiap kali melakukan sesuatu mulai merasakan benih-benih di hatinya. Entah apa yang dikatakan oleh Selina, atau mungkin Selina sedang jatuh cinta kepada Mr. Tiago. Tapi di sini Mr. Tiago sedikit meragukan hal itu, karena sebagai alat pembayaran yang suatu saat mungkin akhirnya akan menebus dirinya. Di saat pembicaraan itu tiba-tiba sebuah kapal dari sekutu mulai menjatuhkan beberapa selebaran di atas mereka. Kemudian hujan datang. Di sini Selina mulai menari-nari, sedangkan Tiago hanya menatap Selina dengan keheran. Di malam itu Selina tampak bahagia, seakan-akan dia telah menemukan cinta yang selama ini dia cari. Mr. Tiago pun terperangah dan keheranan dengan perubahan dari Selina ini.
Tapi di sisi lain Mr. Tiago sudah mulai jatuh cinta kepada Selina. Jadi dia mengambil sebuah kotak di dalam lemari yang berisi sebuah perhiasan yang kemudian dia kalungkan kepada leher Selina. Di sini Selina tampak bahagia dengan perlakuan manis dari Mr. Tiago. Di keesokan paginya terlihat Selina dan Mr. Tiago untuk pertama kalinya keluar dari rumah itu untuk berjalan-jalan. Selina yang begitu cantik menggandeng Mr. Tiago dengan tongkatnya. Di sini dia berjalan menuju sebuah kedai minuman di desa itu dan tidak sengaja bertemu dengan ayah Selina. Di sini ayah Selina hanya terdiam melihat putrinya ini bersama Mr. Tiago. Tapi di sini Selina tampak tidak peduli. Dia hanya fokus dan hanya ingin bersama Mr. Tiago. Kemudian Selina masuk ke dalam warung bertemu dengan bibi pemilik warung itu untuk meminta segelas air. Tapi bibi itu berkata, sebaiknya kau hati-hati dengan Mr. Tiago dan jangan lengah. Di malam itu mereka akhirnya kembali setelah seharian berjalan-jalan di desa itu. Terlihat sangat lelah dan kemudian mereka berdua pun tertidur. Diingat ka. Tapi kemudian Selina terbangun dan mulai membuka lemari milik Mr. Tiago dan melihat barang-barangnya. Tapi kemudian dia teringat tentang masa lalunya, masa lalu keluarganya dan ibunya yang sering disiksa dan dipukuli oleh ayahnya, yang membuat ibunya begitu frustasi akan kehidupannya dan kemudian mengakhiri hidupnya. Di sini Selina mulai menangis dan dia mandi di malam itu untuk menenangkan pikirannya dan membersihkan dirinya. Dia hanya menangis mengingat masa lalunya yang begitu pedih dan juga kelam. Setelah selesai, tanpa sengaja dia melihat Domeng yang berada di bawah sedang beristirahat, tapi dia masih terjaga. Kemudian dia menghampiri Domeng untuk sedikit mengobrol tentang masa lalunya. Di sini Domeng berkata kalau kau sudah berubah. Kini kau sudah memiliki tujuan untuk membahagiakan Mr. Tiago. Tapi kemudian di sini Selina tidak membantah kalimat dari Domeng ini, tapi dia juga tidak mengiyakan. Kemudian di sini Domeng mulai bercerita tentang masa lalunya, di mana di saat dia ingin kabur dari tempat itu dan kemudian ditangkap oleh Mr. Tiago dengan pengawalnya. Dia dihajar dan disiksa, tidak bisa melawan dan dipaksa kembali ke tempat itu. Domeng pecah dalam tangisnya dan Selina hanya bisa memeluk untuk menenangkan pria baik ini. Tama na. Kemudian di keesokan paginya Selina sedikit memaksa Mr. Tiago untuk beristirahat, mengingat kakinya semakin hari semakin sakit dan kondisinya semakin menurun. Kemudian Selina pergi ke sungai untuk mencuci baju. Di saat dia mencuci baju, tidak sengaja datang seorang wanita bernama Cora, seorang gadis cantik yang tampak lesu dan juga sangat bersedih. Selina pun hanya menatap gadis itu. Kemudian gadis itu mulai berendam di sungai itu dan perlahan-lahan mulai menangis. Di sini Selina langsung menghampiri gadis itu untuk menanyakan siapa namanya. Setelah dia mengatakan kalau namanya adalah Cora, gadis itu menangis semakin keras. Selina mengingat kalau ini adalah gadis yang dibawa ke rumah Mr. Tiago sebelum dirinya. Terlihat gadis ini sangat trauma. Bayangan akan perlakuan Mr. Tiago kepada dirinya selalu menghantuinya hari-hari, yang membuat dia sangat tampak depresi. Di sini Selina hanya bisa memeluk gadis ini dengan tatapan penuh kasihan. Tak selang lama ibunya datang dan memeluk gadis ini. Disinilah Selina mulai berpikir apa yang dilakukan oleh Tiago benar-benar keji dan juga salah. Dia sudah tidak tahan dengan semua kebengisan ini. Saat Selina kembali ke rumah, dia mendengarkan suara Domeng yang tampak merintih dan juga kesakitan. Dan ternyata di sini Mr. Tiago tengah memukulinya karena dianggap telah mencuri perhiasan miliknya. Selina yang melihat itu langsung mengambil sebuah golok di dapur dan kemudian diberikan kepada Mr. Tiago. Daripada kau terus memukuli Domeng dengan begitu keras, lebih baik kau mengakhiri hidupnya. Di sini Mr. Tiago tampak keheranan dengan gadis ini. Kenapa dia menjadi begitu agresif dan juga tidak memiliki rasa takut, yang membuat Mr. Tiago sedikit ngeri dengan gadis ini. Dan kemudian Tiago langsung menyudahi saat dia memukuli Domeng di teman itu. Kemudian di sini Selina berkata kepada Mr. Tiago, daripada kau menghabiskan seluruh energimu hanya untuk memukuli
dan mencari tahu di mana perhiasan itu, lebih baik kau beristirahat. Kemudian Selina mulai menenangkan Mr. Tiago dengan cara yang dia tahu. Di sini ternyata dengan sembunyi-sembunyi Selina telah mengambil perhiasan milik Mr. Tiago dan sengaja menfitnah Domeng agar dia tidak dicurigai. Di malam harinya seperti biasa, Domeng mulai berkeliling dan berjaga di rumah itu. Tanpa dia diketahui, ternyata di belakang dirinya ada seorang tentara Jepang yang sedang terluka dari pertempurannya melawan Amerika. Di sini tentara Jepang itu ingin menghabisi Domeng. Tapi entah mengapa dan tiba-tiba Selina datang dan langsung menolong Domeng dengan menghabisi tentara Jepang itu. Setelah itu dia pun menyembunyikan mayat itu, dan disinilah Selina sangat prihatin dengan apa yang terjadi dengan Domeng. Padahal Selina sendiri adalah yang mencuri perhiasan milik Mr. Tiago. Ramdam ng saya. Sana. Kemudian di keesokan harinya, Mr. Tiago yang mengetahui ada mayat tentara Jepang di tempat itu, kemudian membawanya ke hutan untuk dibakar. Tapi Selina bertanya, kenapa sebaiknya kita menguburnya malah membakarnya? Di sini Mr. Tiago mengatakan kalau dia tidak ingin repot-repot menggali lubang kubur hanya untuk tentara itu, dan lebih mudah untuk membakarnya. Setelah itu mereka pun kembali ke rumah. Di rumah itu mereka dengan nikmat dan hikmat makan. Di sini Mr. Tiago berkata kepada Selina kalau dia akan pergi ke desa hari itu, dan kemungkinan dia akan pulang di malam harinya. Setelah itu Tiago pun pergi ke desa itu. Di tengah perjalanan dia tidak sengaja bertemu dengan Ibu Cora. Di sini Ibu Cora hanya terdiam dan terlihat sangat jutek dan juga judes kepada Mr. Tiago. Di sini Mr. Tiago merasakan kalau dia telah banyak berbuat salah, entah sekedar penyesalan atau hanya ingin membantu. Kemudian Mr. Tiago mengambil beberapa lembar uang di kantongnya dan diberikan kepada ibu dari Cora. Tapi ibu dari Cora langsung membuang uang itu di hadapan Mr. Tiago. Tapi Mr. Tiago hanya pergi begitu saja meninggalkan ibu dari Cora. Dan setelah dia pergi, ibu dari Cora mengambil uang itu kembali. Mungkin karena entah tidak ada yang bisa dia lakukan lagi, dan mungkin dia juga membutuhkan uang itu untuk bertahan hidup, sedangkan dia sendiri Kemudian Mr. Tiago sampai di kedai minuman di desa itu dan tidak sengaja bertemu dengan ayah Selina yang sedang minum juga di tempat itu. Akhirnya mereka semua pun ngobrol dengan akrabnya. Walaupun terlihat di sini ayah Selina cukup canggung melihat keberadaan Mr. Tiago di tempat itu. Perbincangan itu berjalan sampai malam, membuat Mr. Tiago mabuk berat dan dia bingung bagaimana cara dia untuk pulang. Saat itulah ayah dari Selina memutuskan untuk mengantar Mr. Tiago menuju rumahnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ayah dari Selina mendorong Mr. Tiago hingga terjatuh dan mengatakan, "Apakah kau menikmatinya?" Di sini tanpa ragu Mr. Tiago dengan sedikit mengejek kalau dia sangat menikmatinya dan menganggap kalau Selina adalah miliknya. Di sini ayah dari Selina pun tertawa terbahak-bahak. Dia mengatakan kepada Mr. Tiago bahwa dokter menyatakan kalau dirinya telah mandul dan tidak bisa memiliki seorang keturunan. Sedangkan istrinya pernah dirayu dan juga dipaksa untuk melakukan sesuatu oleh Mr. Tiago. Dan bisa disimpulkan kalau Selina sebenarnya adalah anak dari Mr. Tiago. Di sini Mr. Tiago hanya bisa terdiam, terperangah dan tersentak. Dia begitu kaget karena selama ini gadis yang dia cintai dan gadis yang telah membantunya dalam berbagai hal termasuk hal itu ialah putri kandungnya sendiri. Sebuah cerita yang benar-benar tidak terduga. Di sini ayah dari Selina berkata kepada Mr. Tiago, "Kalau kita sudah impas semenjak kau melakukan itu kepada istriku, hidup keluarga kami benar-benar hancur dan aku telah menunggu momen ini selama bertahun-tahun." Oleh karena itu dan menjadi sebuah alasan kenapa ayah dari Selina tidak pernah tulus mencintai putrinya ini dan bahkan rela menggadaikan putrinya kepada rentenir bengis seperti Mr. Tiago. Setelah dia puas dan merasa impas, ayah dari Selina pergi dari tempat itu sambil tertawa. Sedangkan Mr. Tiago harus meratap atas semua kesialannya dan kembali ke rumah. Kemudian dengan tertati-tati Mr. Tiago kembali ke rumahnya. Dan alangkah terkejutnya saat melihat pemandangan yang seharusnya dia tidak lihat, yaitu saat Domeng dan Selina melakukan sesuatu. Di sini Mr. Tiago sangat marah pada Domeng dan ingin menghabisinya. Tapi dicegah oleh Selina yang langsung menusuk dan menghabisi Mr. Tiago.
Di sini Mr. Tiago bahkan tidak sempat berkata kalau dia adalah putrinya. Dia pun pergi dengan penyesalan di hidupnya. Setelah itu Selina dan Domeng langsung membakar gubuk itu dan mengambil semua perhiasan dan uang Mr. Tiago. Di sini dengan perlahan Selina membawa Domeng untuk meninggalkan tempat itu. Di keesokan paginya, saat mereka beristirahat setelah perjalanan semalaman, Selina mulai membagi uang dan perhiasan itu kepada Domeng dan mengatakan kepada Domeng kalau dia bisa memulai hidup baru dan agar tidak ditindas lagi. Tapi di sini Domeng berkata kalau dia tidak menginginkan uang itu, yang dia inginkan hanyalah Selina. Tapi Selina tidak bisa. Dia ingin pergi dari tempat itu. Dia ingin memulai hidup baru. Dia ingin memulai cerita baru. Dia ingin melupakan bagaimana begitu sangat menjadikannya hidupnya. Domeng tidak bisa mencegah Selina pergi. Kemudian Selina pun meninggalkan Domeng di tempat itu. Sedangkan Domeng hanya bisa meratap wanita yang dia cintai pergi begitu saja. Walaupun dia membawa banyak uang, itu tidak berarti tanpa keberadaan Selina di sisinya. Dan kemudian perlahan-lahan Domeng pun mulai pergi bersama orang-orang yang mengungsi akibat serangan dari tentara Jepang. Dan film pun berakhir. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2. Nah, itu tadi alur ceritanya. Waduh, bener-bener gak terduga tadi endingnya. Kalau ternyata Selina adalah anak dari Mr. Tiago. Ya, mau gimana lagi, itulah ceritanya. Dan mengingatkan kita, apa itu karma. Jadi, janganlah bertindak buruk atau mungkin karma akan terjadi. Ya, sok bijak banget lah pokoknya. Itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, request film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao! Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do.